Kota Medan. Kenapa dipecat di tengah-tengah orang dan mempermalukan orang lain di depan orang ramai? Itu kan tidak boleh, berdosa itu. Iya. Ini maulah kualat Yusnar nih. Betul itu. Berkawan sama kakeknya. Kakeknya alim sekali. Alim. Ya, bang, abang nggak boleh bilang begitu. Kalau soal misal dekat kualat, ya aku sama bapaknya kurang dekat apa, ya kan? Jadi memang kalau yang salah, bukan kita kan. Si Sari bilang tadi, justru karena kita sayang sama dia. Ini nggak ada alat apa, bukan nggak ada tendensi kemana-mana. Anak kawan awak kan anak awak juga. Iya, ya kan. Jadi supaya dia selamat, ini kan baru. Makanya aku bilang aku sedikit agak berbeda dengan Yusnar dalam hal membuat evaluasi. Kita bukan kapasitas membuat penilaian itu, tapi justru kita mengingatkan sekarang di awal, sedini mungkin, supaya dia aman sampai di ujung ke kepemimpinannya di Medan itu. Sebenarnya kita udah sampaikan dulu. Kita pertama kali ini, 6 bulan pertama ini kita kasih masukan. Berikutnya, 6 bulan berikutnya kita kasih kritik. Yang berikutnya nggak bisa lagi, kipas lah. Jadi orang Medan ini kan gini dia. Kalau ini ekstrim, ini ekstrim kalau ini. Orang Medan ini, itu biasanya kalau orang Padang bilang gadang kapuo. Nah, kemudian orang Medan ini besar peki dari cubit. Nah, itulah dia. Kalau ada ceritanya kan, kalau orang Jawa bercerita, Pak, di sini ada mobil lewat, terus mobilnya dari kiri juga ada, kanan ada, mereka ketemu, berdebiar, mati 20 katanya. Kalau orang Medan tidak, dari kiri dia lewat, masuk dari sini, berangan, buat, ada yang luka, enggak. Nah itu dia masalahnya. Kalau ceritanya macam udah gawat kan, orang Jawa mati 20. Orang Medan buat ada mati. Enggak ada. Ceritanya hebat ya. Ya, ceritanya kuat kali. Cakapnya kuat kali. Jadi itu gaya Komat itu. Ya, aku tahu kali. Ya, tapi aku juga dukung ya. Sekali dia bilang gini. Komat tuh gitu. Sekali lucu, 2 kali lucu, 3 kali mah yang sandal nih. Iya. Begitu. Padahal dibilangin, ya akhirnya jadi pala. Ini aku khawatir, Amadi. Aku khawatir. Kesan kejauhan dia dengan kalangan pers, itu bisa membuat hal yang tidak baik bagi dia. Orang tidak lagi memblackout dia, tidak lagi menutup berita dia, bahkan mulai menyerang dia. Mungkin bagian dari kita juga, karena kita orang pers. Terasa kita, tak peduli dia mau ya, kenapa pula kita masih peduli sama dia? Nah, ada begitu. Bisa. Nah, minggu lalu kan udah kita cerita. Yang kita khawatirkan kalau semua pemberitaan di koran hanya menceritakan buruk dia. Udah berapa berita udah muncul. Ini gagal, ini jual, ini segala macam udah muncul. Dan gini lagi, Jai, kan aku dukung juga apa yang dikatakan oleh Yusnar tadi. Sebenarnya kadang-kadang orang kan kepengen berbuat sesuatu biar kelihatan tegas, biar kelihatan terbuka. Tapi bisa juga itu jadi istilah kontraproduktif. Seperti Yusna katakan, kebablasan. Tegas tapi mempermalukan orang. Itu kan di depan orang rame. Itu ada, itu boleh tegas. Mungkin ketemu preman. Itu lain hal. Udah ditangkap ini, itu atau dengan ucapan udah dievaluasi. Tapi dengan kayak gini kan, itu tadi. Tujuannya bagus sih. Supaya kelihatan saya tegas, terbuka. Tapi jadi kontraproduktif. Menjadi bumerang untuk dia sekarang. Gitu. Bahkan keterangan Yusnar tadi memperkuat aku punya perasaan. Bapak tuh kalau mau dilihat umurnya udah tua dan dalam segi etika kepada orang lebih tua kita harus lebih sopan lah berbicara. Ya, jadi itu barangkali pantas jadi kakek ya Bapak tuh. Iya. Jadi Bapak saya pecat ya katanya, Bah. Ditutuplah, dipecat dengan cara yang baik ya. Mungkin diminta untuk mengundurkan diri. Kan begitu ada kalimat itu. Kau tahu nggak ada satu contoh, ini contoh lokal ya. Sorry aku potong. Di komplekku ini ada RW. Jadi aku baru ketemu RW. Ketemu aku RW-nya, ketua RW. Begitu salam dia cium tangan. Aku kaget. Kemudian ngomong kawan-kawanku semua. Itulah RW kita kali ini. Dulu itu masih anak-anak, Pak Idrus, waktu kita pindah ke komplek ini. Nah, sekarang dia jadi RW. Bukan hanya Pak Idrus, kita semua kalau ketemu dia cium tangan. Tahu nggak bagaimana orang-orang kita itu mempertahankan dia supaya terus lanjut? Kenapa? Itu hanya usaha
urusan sopan santun aja, artinya dia Iya. menghormati, tapi tegas begitu ada sesuatu, tegas banget orangnya gitu loh. Nah, tapi ini kan perlu yang kata Jadi Rama. aku jadi malah kepikir begini terus. Kau kan Hmm. kawan sekolah sama bapaknya, kawan akrab. Aku mau lihat sikapnya terhadap kau kalau ketemu kau. Oh, Itu ya kita kan ini bicara netral, artinya gini. nggak maksudnya begini. Ini attitude, manners. Ya. Nah kita harus lihat attitude orang, manners orang. Kalau orang bilang akhlak kita itu kan mulai dari rumah, ya kan? Betul. Dan kemudian akhlak ini tertanam sama kita, terbawa sampai sekarang. Nah jadi ini kita lihat, Bobby itu punya bibit bebet bobot yang baik, tapi mungkin Ya. dalam pelaksanaan Ya. mungkin dia bagus. Kemudian dia I'm powerful man in Medan, not in Medan, because I'm a mayor. Kalau itu saya cukup. Kalau I'm a son-in-law of the President of Republic Indonesia, wah itu berat kali kita itu. Iya. Ya, Jadi, betul. iya. Setuju. Itu makanya kalau kita bicara tentang bagaimana kebijakan Bobby, kata Ahmadi tadi ya, bahwasanya tidak ada sepengetahuan DPRD atau apapun. Impossible. Kalaupun dikasih tahunya tak ada, kan dipatuhi penolakan dari DPRD. Ya kan? Mesti diam aja nih orang tuh. Karena he is the power. Iya. He got the power, kan begitu. Iya. Kita minta lah Yustar coba menyejukkan hati kita. Nah, Yus, tunjukkan dulu hati kami supaya tidak nakal kali kami. Dan orang-orang di luar sana, gitu, wartawan. Ada kaitannya dengan Medan ya kan. Itu kan Chong Afi kan dia yang membangun masjid Gang Bengko. Gang Bengko. Kan gitu ya. Saya pernah sampaikan itu kepada Presiden tentang masalah bagaimana kerukunan umat beragama itu di Medan. Kan begitu ya. Kenapa? Masjid saja itu dibangun oleh seorang yang bukan Islam. Dan sampai sekarang masjid itu begitu bagus. Ya. Dan di latar belakang sejarah itu, kita minta aja kepada wali kota itu dipermak lah. Tidak perlu harus besar. Tapi diperbagus dia heritage. Kan begitu ya. Iya. Karena saya pernah 2-3 tahun menjadi kepala museum. Ya. Jadi pimpinan museum. Dr. Rizal. Dr. Rizal. Ya. Saya potong sedikit. Saya kalau karena menyinggung tadi soal Masjid Gang Bengko, karena apapun dia ini adalah merupakan saya adalah garis keturunan asli dari Datuk Kesawan. Iya. Ya. Jadi Gang Bengko ataupun masjid lama itu adalah wakaf daripada Datuk Rastam. Ya, itu nenek moyang saya tuh. Jadi tanahnya ya. Tanahnya sama Maktab Al-Wasdiyah gitu ya. Iya, yang di belakang, betul. Ya, di belakang. Ya, sampai pekuburan sampai ke masjid. Nah, kenapa dasarnya Chong Afi mau membangun sehingga bahasanya itu selalu dikatakan bahwa Chong Afi lah yang membangun. Sebenarnya tidak. Ini ada persahabatan antara Atuk saya, Datuk Haji Muhammad Ali Kesawan, dengan Chong Afi, sama-sama pedagang, sama-sama saudagar. Masya Allah. Atuk ini punya keinginan untuk membangun di sini. Chong Afi bilang sama dia sebagai seorang teman, aku mau ikut bantu. Oke, kalau kau mau bantu, katanya, aku akan membangun masjid lagi di Kampung Baru. Itulah yang gang masjid. Yang tahunnya sama dengan pembuatannya di Gang Bengkok itu, Dr. Rizal. Ya. Dan itu sampai sekarang begitu selesai masjid itu kan diserahkan kepada keluarga besar Mandailing. Semuanya itu diketahui Yakub Ustadz Yakub ya kalau saya salah ya. Abu Bakar Yakub. Itulah yang pertama sekali kan, dan sekarang ini keturunan mereka itu adalah tinggal di sana. Kalau mau lihat nanti kan ada barangkali di situ ada monumennya itu tentang bagaimana dan saya bisa mengirimkan nanti tentang buku sejarahnya itu kepada Dr. Islam. Jadi kan begini ya, kan pernah dulu ketika mau masuk ke daerah Kesawan itu dibikin semacam portal, masuk ke situ bayar. Waktu itu jadi wali kota saya lupa, apakah Pak Bahtiar atau siapa begitu ya. Jadi sehingga orang mau masuk ke masjid Gang Bengkok itu juga harus bayar kan gitu. Harus masuk jadian. Akhirnya kita masukkan itu kepada wali kota, jangan dibuat seperti itu ada masjid lama. Akhirnya dia mau dibongkarnya itu. Artinya kan kita sampaikan aja kepada Bobby supaya Medan itu dikembalikan pada masa dulu. Masuk dari masa dulu. Kalau mau beribadah ya, datanglah ke Masjid Raya, datang ke Masjid Gang Bengkok. Mau sholat tarawih di situ kita rame-rame, kan begitu ya?
Kalau mau makan, coba makan ke Jalan Hindu. Kalau mau mencari yang misalnya pakaian-pakaian yang dari luar negeri dan sebagainya, datang Pajak ke ikan. pajak Pajak ikan ikan lama. lama. Itu kan tidak nampak lagi yang seperti itu. Itu Betul. dikembalikan. Kenapa mesti di Kesawan? Betul. Biasanya kalau ke Kesawan ke situ waktu kita masih anak-anak mencari apa di situ namanya kertas rokok ya, piran. Perangko. Itu yang kita beli di situ karena itu adalah ikon Medan. Tidak mesti dibikin kuliner. Iya, betul. Baca sejarah. Nah, untuk sejarah itu yang paling tepat, bahwasanya Medan itu menurut Buya Hamka adalah Indonesia kecil. Coba baca Buya Hamka menulis sebuah buku Merantau ke Delhi. Suruh kita minta dia supaya dibacanya itu Merantau ke Delhi itu. Itu adalah miniatur nasional Indonesia. Medan. Kembalikan aja ke situ. Ya. Pantas juga dia wali kota rasa presiden, rupanya miniatur nasional ya. Iya, betul nasional. Sompat kan ya lagi Itu Buya Hamka bilang begitu. Jadi yang kemudian yang terakhir begini ya. Ini kan masalahnya kita sudah tua-tua ini kan, sudah di atas 60 semua ini kan. Ini kan kena sudah Ramadan ya, pada saat Ramadan. Jadi tidak ada yang bisa membantu kita nanti hari kiamat. Ayah tak bisa, ibu tak bisa bantu anaknya, sebaliknya begitu kayak itu. Yang bisa membantu kita memberikan syafaat hanya Al-Qur'an. Bacalah Al-Quran, ya kan? Iqra'ul Quran, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an al-ashabi. Jadi bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan menolong yang membacanya. Bang Halis, sejuk terasa Bang? Sejuk, betul. Saya yakin ya, generasi kita ini masih bisa baca Quran dengan bagus. Tapi generasi di bawah kita, ya, cucu-cucu kita belum tentu. Hasil penelitian 87% orang Indonesia yang sekarang milenial tidak bisa baca Quran. Halis, jadi kalau besok-besok aku lebih banyak berkawan sama Yustar, mengertilah kalian ya. Aduh. Karena gini, karena ada pepatah Inggris mengatakan bird of feather fly together. Jadi orang yang bulunya sama itu berkelompok. Aku rasa buluku ini gak cocok sama kalian, berarti aku cocok. Sejuk aku rasa. Kalau memang kenyataannya Masya Allah. Artinya kan begini ya, sejelek-jelek apapun kita, sepereban-pereban apapun kita dulu, kan begitu ya, masih tahu kita lagi subhana malikil ma'bud, subhana walaupun ujung-ujungnya kita salah-salah dan kita plaskan ma'bud. Tapi itu bahkan kembali kepada saat kita nanti sudah berusia di atas 60, itu tak akan teriang-iang lagi di kuping kita. Itulah yang kita ulang. Masih bisa kita membaca Quran lagi. Untung ada Yusuf, kalau udah agak lupa gue. Kalau ini aku tak menyesal aku manggil Yusuf hari ini. Oke. Ada kawan awak satu yang udah ini, udah mulai agak gitu ya. Sering-sering datangi kami ke MPC nih. Yus, mari kita berdua aku sama kau menyadarkan kawan-kawanku ini. Sebelum hari ini sudah ikuti ini, ikuti sejak lama. Oh ya. Ikuti ini. Ya, masukkan Islam dia balik. Iya Bang, di hari tua ini, apalagi sudah kepala 7, udah boleh lah. Yakinkanlah bahwasanya Allah itu Ghafurur Rahim. Berapa besar pun kesalahan kita, kalau kita minta ampun, diampunkan Allah, tak ada masalah. Oke. Waktu kita tinggal 3 menit, kita pamit dulu. Yusnar, senang sekali bisa hadir. Mudah-mudahan kita bicara lagi. Idrus, Bang Halis, Jaya, Anmadi. Topik kita masih jalan terus. Coba perhatikan. Marilah kita perlakukan Bobby yang wali kota itu, yang menantu dari presiden itu menjadi anak kita sendiri. Iya. Kalau anak sendiri boleh dipukul. Paling tidak ya. Menantu jangan. Kan begitu. Jadi nggak apa-apa kalau kita juga agak terkesan demanding sama dia. Ini bukan untuk dia saja, untuk Medan dan sekitarnya. Oke? Amin. Oke. Selesai. Oke. Ya, sampai jumpa ya. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ya.
Kota Medan.